Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, sering sekali setiap di bulan Udhiyah atau di bulan haji, bulan yang penuh dengan berkurban, selalu menjadi muncul sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya kulit korban yang menjadi upah bagi penjagal atau orang yang menyembelih, dan bagaimana jika kulit tersebut tidak sebagai upah akan tetapi sebagai hadiah, dan bagaimana jika kulit tersebut dijual lalu uangnya dimanfaatkan untuk hal yang lainnya. Saya ambil dari kitab Al-Baijuri juz 2 halamannya berapa? 311. Halaman 311 saya ambil dari kitab Al-Baijuri dan pengambilannya juga dari Fathul Qoribnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yabi'ulan ora kena adol sopo mudhohi. Ini larinya kepada mudhohi. Ayyahrumu tegese haram alal mudhohi ing atase wong kang gawe kurban apa bai usaiin adol suwiji-wiji minal udhiyati saking hayawan kurban. Ai min lahmiha tegese saking daginge udhiyah au sya'riha atawa rambute udhiyah au jildiha atawa kulite udhiyah. Dari sini dulu. Haram hukumnya bagi orang yang berkurban menjual sesuatu dari hayawan kurban, baik yang dijual adalah dagingnya atau rambutnya atau kulitnya. Jadi haram menjual di sini adalah bagi orang yang berkurban, bukan orang yang sudah menerima lalu menjual, bukan. Orang yang berkurban itu hukumnya haram menjual sesuatu dari hayawan kurban. Kita lihat di tengahnya di sini. Ai sawa ungkana tegese pada uga anak apa udhiyah iku mandzuratan, udhiyah yang dinadarkan, au mutatawwi'an atawa udhiyah yang sunnah, yang tatawu biha kelawan udhiyah. Artinya diharamkan menjual hayawan kurban, baik dagingnya, kulitnya, rambutnya. Ini baik itu kurban yang nadar ataupun kurban yang sunnah. Sekali lagi perlu dicatat, yang haram menjual adalah bagi orang yang berkurban. Ini waqalu au jildiha au bai'u jildiha, atau menjual kulitnya udhiyah. Fala yasihu, maka hukum ora sapa baik. Alasannya li khabaril hakimi, kan ana hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa sahau lam milang sahih sapa Imam Hakim ing hadis, man utawi sapane wong iku ba'a adol sapa man jilda udhiyati ing kulite hayawan kurban eman, fala udhiyata, maka ora ana korban iku sah lahu kedue man. Ini jelas dari hadisnya, dan hadis ini dikatakan oleh Hakim hadis yang sahih, tergolongnya hadis yang sahih. Wa yahrumu lan haram aidon kelawan maning apa ja'luhu ndadekaken ing syai'un minal udhiyah ujrotan ing dadi upah lil jazari maring tukang jagal atau tukang sing mengkuliti hayawan kurban. Walau kanat lan senajan ana apa al udhiyatu kurbannya iku tatawuan kurban yang sunnah. Bagi kulit kurban hukumnya adalah haram andai kata kulit tersebut dijadikan sebagai upah untuk orang yang menyembelih. Kalau dijadikan sebagai upah, ini yang dipatokan.
bukan untuk sebagai bagian yang diberikan, bukan. Kalau itu sebagai upah maka haram. Alasannya di sini jelas. Ai tegese li'annahu krono setuhune ja'luhu ujratan lil jazar iku fi maknal bai'i ing dalam maknane adol. Karena kalau kulit ini yang diberikan kepada jagal, berarti ini hampirnya hitungannya sama dengan orang yang berkurban ini menjual sesuatu dari barang kurbanan. Nah, lanjut. Fa'in a'tahu maka lamun maringi sapa mudhohi ing syai'un minal udhiyah ay min lahmiyah au sya'riyah au jildihat, isinya adalah lahu maring jazar. Ini kalau menurut saya kenapa harus dengan lahu? Karena atau ini mutahdi maf'ul 2 ya. La ala annahu ora ing atase satuhune syai'un minal udhiyah iku ujratun upah bal sodakotun balik dadi sodakoh. Nek kaya ngono lam yahrum maka hukume ora haram. Jadi andai kata kulit kurban ini yang diberikan kepada jagal bukan sebagai upah tapi sebagai sodakoh, katakanlah bagiannya dia yang berhak menerima barang kurbanan, berarti menjadi sodakoh, boleh hukumnya, nggak apa-apa diberikan. Artinya jangan sebagai upah tapi sebagai orang yang menerima hak barang kurban, maka tidak haram hukumnya. Walahulan iku kedua al-mudhohi ihda'uhu utawi menghadiahkan syai'un wa ja'luhu lan dadekaken syai'un saqoan ing wadah banyu atau wadah air au khufan atau mujah au nahwa dzalika atau sepadane saqo au khufan. Contohnya kaja'lihi kaya ndadekaken mudhohi farwatan ing wadah. Walahu lan iku kedua al mudhohi i'aratu utawi nyilihaken syai'un wa tasadduqu utawi gawe sedekah bi kelawan syai'un iku afdalu luwih utama. Wa hadza utawi iki iku fi udhiyati tatawwi ing dalam kurban yang sunnah. Pak, kulit kurban itu sah dan boleh dihadiahkan sebagai barang hadiah dari orang yang berkurban. Dan orang yang berkurban boleh menjadikan kulit kurban ini sebagai wadah atau sebagai mujah. Tapi otomatis di sini bukan untuk dirinya, tentunya ya. Boleh menjadikan sebagai wadah ataupun mujah. Seperti halnya menjadikannya untuk wadah, dan dia pun boleh menyewakannya, akan tetapi kalau disedekahkan itu lebih utama. Hal ini terjadi apabila kurban yang dilakukan adalah kurban yang sunnah. Wa amal wajibatu ana penutai kurban yang wajib fayajibu maka wajib apa atasadduqu gawe sedekah bijil dia kelawan kulite udhiyah. Akan tetapi kalau kurban yang wajib seperti nazar juga, maka hukumnya semua yang ada di dalam hayawan kurban hukumnya wajib disedekahkan. Kama fil majmu kaya keterangan fil majmu'i ing dalam kitab al majmu. Wal qarnu utawi sungu lah tanduk ini iku mithlul jildi ngupamani kulit fima ing dalam barang dzukira kang wis ditutur apa ma. Jadi intinya kulit hayawan kurban apabila kulitnya adalah kurbannya adalah kurban yang sunnah, maka haram menjualnya bagi orang yang berkurban, tapi boleh mensedekahkan, boleh menghadiahkan, boleh menjadikannya sebagai wadah. Tapi lebih utama disedekahkan. Akan tetapi apabila kurbannya adalah kurban yang wajib, maka secara keseluruhan hukumnya
wajib disedekahkan, baik itu kulit bahkan termasuk juga tanduk. Jadi intinya jagal boleh menerima kulit tapi sebagai bagian sedekah, bagian daripada hayawan kurban, bukan sebagai upah dari orang yang berkurban. Dan orang yang berkurban haram hukumnya menjual barang-barang kurbanan. Tapi kalau orang yang sudah menerima hak bagian kurban, baik itu kulit, baik itu daging, lalu ia sedekahkan atau ia dijual ke pasar, ambil uangnya, itu hukumnya boleh, karena itu sudah menjadi miliknya. Karena di sini dalam hal orang yang menerima di sini adalah bukan masalah menerima daging yang harus dimakan, tidak, tapi menerima kepemilikan, sehingga barang tersebut andai kata sudah diterima oleh orang yang menerimanya, fakir miskin umpama, maka si fakir miskin ini andai kata menjualnya hukumnya adalah boleh. Coba kita lihat di sini ada kalimat wa yustaratu lan disyaratkan fil lahmi ing dalam daging. Ini daging yang akan diberikan kepada penerima. Apa ayakuna yento ana apa lahmi iku nayan mentah ku ya. Daging kurban itu kalau dibagikan harus mentah. Kenapa? Liyata sorofa, supaya ini bisa nasarupakan, bisa membelanjakan fihi ing dalam lahmi sapa man wong ya khuduhu kang ngalap sapa man ing lahmi bima kelawan barang syaa kang ngarepaken sapa man ing mak min bayin bayane ngadol wa ghairi lan yanebe. Kenapa daging kurban yang diberikan harus mentah? Karena si penerima daging tersebut agar bisa mentasarufkan daging tersebut kalau sudah menjadi hak miliknya. Mau ia jual atau mau ia berikan atau mau ia yang lainnya, silakan. Misalkan bahkan orang yang menerima daging kurban, tiba-tiba orangnya punya darah tinggi, hampir stroke, dia nggak boleh makan daging menurut dokter, sehingga dia menerima daging pun nggak bakalan makan. Boleh ya jual bagi si penerima, tapi jangan coba-coba menjual dari orang yang berkurban. Fala yakfi, maka ora cukup apa jakluhun dadekaken lahmi to'aman ing panganan matbuhon kang dimasak. Oh ya, nggak boleh kita daging kurban lalu kita masak, lalu kita bagi-bagikan kepada orang sudah matang, nggak boleh. Wa du'aul fuqara'i ilaihi, wa du'al fuqara ngundang, memanggil pira-pira fakir ilaihi maring lahmi liyakuluhu supaya podo mangan sapa fuqara ing lahmi. Gak boleh kita daging kurban itu dimasak atau lalu orang-orang dipanggil, diundang agar kita makan bersama rame-rame umpama. Gak boleh. Karena di sini yang dimaksud di dalam hal orang yang menerima itu adalah kepemilikan, bukan harus dimakan. Ini mudah-mudahan video yang sangat singkat ini bisa menjawab atau memberikan pencerahan bagi kita yang selama ini masih belum paham yang sebenarnya. Karena secara umum orang mengatakan haram dijual, daging korban nggak boleh jual. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.